Oke. Kemudian mari kita berbicara mengenai e-portfolio. Jadi segitu dulu mengenai assessment, karena untuk bentuk online-nya besok akan disampaikan oleh Bapak Made Heri Santosa, ya. Jadi tentunya webinar besok juga akan sangat menarik karena membahas mengenai online assessment. Dan kini mari kita bahas mengenai e-portfolio. Oke, mungkin Bapak Ibu ada yang sudah mengetahui mengenai e-portfolio sebelumnya. Jadi ini saya sifatnya hanya mengulang informasi saja. Nah, Bapak Ibu sekalian, portfolio adalah teknik assessment yang dipergunakan untuk menyimpan koleksi pekerjaan siswa. Mungkin Bapak Ibu pernah menyuruh siswanya untuk mengumpulkan pekerjaannya di dalam satu folder atau dalam satu map. Namun Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menyuruh mereka menyimpan, itu koleksi namanya. Kita belum bisa mengatakan itu sebagai portfolio. Karena portfolio itu sendiri, yaitu suatu koleksi dan juga memerlukan refleksi diri. Nah, kalau dulu refleksi diri yang diperlukan adalah assessment diri atau self-assessment, di mana siswa biasanya diberikan pertanyaan atau statement, ya, kemudian mereka centang ya tidak atau pilihannya menggunakan Likert scale mungkin seperti itu. Jadi saya punya pengalaman dulu di tahun 2007 ketika saya melakukan practice teaching sebagai student teacher, saya menerapkan portfolio. Nah, di sana Bapak Ibu, saya meminta siswa untuk mengumpulkan tugas mereka setiap minggu, kemudian ada juga refleksi diri yang mereka lakukan setiap minggunya, dan dimasukkan ke dalam folder. Lalu folder itu mereka bawa pulang Bapak Ibu. Nah, ketika saya ingin melihat perkembangan siswa, jadi tidak bisa karena folder itu dibawa pulang oleh siswa. Kemudian minggu berikutnya saya minta siswa agar saya yang menyimpannya. Namun kesulitannya adalah sebaliknya, di mana siswa tidak bisa melihat hasil pekerjaan mereka. Ya, sehingga muncullah dengan kecanggihan teknologi, kemudian muncullah yang namanya e-portfolio. Nah, Bapak Ibu sekalian, awalnya dulu namanya digital portfolio. Jadi waktu itu kalau Bapak Ibu tahu ada yang namanya perusahaan komputer IBM ya di Amerika yang memfasilitasi sekolah-sekolah dengan lab komputer. Kemudian lab komputer itu di mana komputernya terhubung satu dengan yang lainnya. Kemudian siswa tinggal menaruh tugasnya di sana dan guru bisa mengaksesnya sewaktu-waktu ketika datang ke lab komputer itu. Nah, jadi ini adalah bentuk pertama dari digital portfolio. Yang kemudian sekarang dengan kecanggihan teknologi yang kita miliki sekarang ini, maka e-portfolio itu tidak lagi bisa diakses di sekolah, tetapi kita juga bisa akses di rumah. Nah, e-portfolio ini bisa dilaksanakan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi dasar yang tentunya Bapak Ibu sudah sangat familiar dengan alat-alat teknologi ini. Misalnya ada Google Docs, Instagram, Facebook, dan lain sebagainya yang nanti akan kita bahas. Nah, kemudian ketika kita melihat struktur e-portfolio Bapak Ibu, jadi dalam e-portfolio itu ada yang namanya instruksi tugas atau disebut dengan prompt. Kalau diizinkan berkomentar Bapak Ibu, saya ingin memberitahukan kepada Bapak Ibu, ketika memberikan instruksi kepada siswa, baiknya kita membuat dalam bentuk tertulis, sehingga kita bisa menuangkan seluruh instruksi yang ingin kita berikan kepada siswa, sehingga siswa kita itu tidak kebingungan. Tentunya Bapak Ibu tidak ingin dihubungi 2 kali, bahkan berulang-ulang hanya karena informasinya tidak lengkap. Nah, ini yang sering saya yang sering saya dapatkan, keluhan-keluhan dari guru, di mana siswanya terus menghubungi guru, karena gurunya menyampaikan instruksi tugas secara verbal. Nah, sehingga diganggu lagi oleh siswanya, Bu, ini bagaimana Pak, ini bagaimana, boleh nggak begini, boleh nggak begitu. Sehingga ada baiknya kita memberikan instruksi secara tertulis, kita cantumkan semuanya, misalnya topiknya apa, kemudian harus ditulis berapa kata, kapan pengumpulannya, dan lain sebagainya.
Lalu prompt ini bisa Bapak Ibu desain, tujuannya adalah untuk membuat siswa kita less stressful. Nah, itu dia instruksi tugas. Kemudian yang selanjutnya ada tugas. Dan yang selanjutnya ada feedback. Feedback ini bisa dari teman atau dari guru sebagai mitra belajar. Dan yang selanjutnya ada refleksi diri. Nah, Bapak Ibu, ini kalau misalnya Bapak Ibu sudah menerapkan ini di satu pertemuan, belum bisa dikatakan sebagai e-portfolio, karena kembali lagi e-portfolio itu merupakan koleksi, ya kan? Sehingga beberapa tugas dengan struktur ini dilakukan beberapa minggu, dikumpulkan, itulah yang namanya e-portfolio. Nah, berarti sampai sana pastinya Bapak Ibu sudah paham mengenai e-portfolio itu. Dan sekarang mari kita coba lihat contoh pertanyaan refleksi diri. Nah, refleksi diri ini bisa berupa statement atau bisa berupa pertanyaan. Silakan Bapak Ibu mengkreasikan. Biasanya yang ditanyakan apa topik yang dipelajari, kemudian apa yang Anda pelajari dari topik yang diberikan, kemudian komentar apa yang Anda dapatkan dari teman Anda. Misalkan Bapak Ibu meminta mereka untuk memberikan komentar. Ya, kemudian komentar apa yang didapatkan dari guru, serta perbaikan apa yang akan Anda lakukan untuk meningkatkan kemampuan Anda. Nah, Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang belum memahami, kenapa sih refleksi diri ini penting kita berikan kepada siswa? Apakah tugas saja tidak cukup? Ketika Bapak Ibu meminta siswa untuk membuat tugas, maka mereka akan mengolah kemampuan kognitif mereka. Sedangkan ketika Bapak Ibu memberikan refleksi diri, maka informasi yang akan mereka olah itu bukanlah informasi kognitif lagi, tetapi informasi metakognitif. Metakognitif itu tingkatannya jauh di atas dari kognitif. Nah, metakognitif ini adalah misalnya pengetahuan akan kelemahan dan kelebihan dari pembelajaran kita. Ketika kita tahu kelemahan dan kelebihan, tentunya kita bisa memaksimalkan potensi diri kita. Ya, tidak. Kalau saya tahu kelemahan saya, maka saya akan berusaha untuk meningkatkan kemampuan saya. Ketika saya tahu kelebihan saya, maka saya akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi itulah sebenarnya pengetahuan yang dihasilkan oleh refleksi diri. Sehingga pengetahuan di zaman sekarang ini memang sangat memerlukan refleksi diri. Dan yang kita ingin fasilitasi siswa kita adalah pengetahuan metakognitif. Karena pengetahuan metakognitif ini akan sangat bermanfaat bagi mereka di kehidupan nyata nantinya. Kita sendiri sering menganalisis mengenai kelemahan dan kelebihan kita. Sehingga kita bisa mengembangkan sehingga menjadi lebih sukses lagi. Nah, ini yang kita coba untuk fasilitasi siswa yang kita ajar.